Lalu siapakah yang menghuni langit kedua ini? Yang hidup di sana adalah bangsa jin seperti setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan kawan-kawan. Langit kedua. Nah, kalau kita lanjutkan pembahasan kita tentang langit yang berlapis 7, lantas kita bertanya-tanya, kalau begitu, di manakah letak langit kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ketujuh? Lalu siapakah yang menghuni langit kedua ini? Nah, ini tangannya. Kupunya. Lihat. Ini jarak 3 meter. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wis bang, wis sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang hidup di sana adalah bangsa jin seperti setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan kawan-kawan. Mereka hidup berdampingan dan tersusun secara dimensional. Bagaimanakah penjelasannya? Jika kita asumsikan setiap langit bertambah satu dimensi pada setiap kenaikan tingkatannya, maka langit pertama adalah alam berdimensi 3 dan langit keduanya adalah alam berdimensi 4. Untuk memahaminya, marilah kita bikin perumpamaan. Bayangkanlah sebuah bayang-bayang di permukaan tembok dengan ruangan di sebelahnya. Masing-masing memuat benda yang berbeda. Umpamakan ada 2 jenis makhluk hidup yang tinggal di sana. Makhluk yang pertama adalah bayang-bayang yang hidupnya di permukaan tembok itu, sedangkan makhluk yang kedua adalah manusia yang hidupnya di dalam ruangan. Yang satu hidup di permukaan tembok, yang lainnya hidup di dalam ruangan. Keduanya tidak bercampur. Tidak mungkin sebuah bayangan terlepas dari permukaan dinding masuk ke ruangan di mana manusia berada. Itu adalah peristiwa yang mustahil terjadi. Kenapa demikian? Karena kedua makhluk itu memang berbeda dimensi. Bayang-bayang adalah makhluk berdimensi 2, punya luasan, tidak punya ketebalan. Sedangkan manusia adalah makhluk berdimensi 3, punya luasan sekaligus punya ketebalan. Ringkasnya, bayang-bayang adalah makhluk luas, sedangkan manusia adalah makhluk volume. Namun demikian, mereka hidup berdampingan, tidak jauh. Bayang-bayang tidak bisa masuk ke dunia manusia. Akan tetapi manusia bisa masuk ke dunia bayang-bayang. Kenapa begitu? Iya, manusia memiliki unsur luas. Unsur luas itulah yang bisa berinteraksi dengan dunia bayang-bayang, yang juga berupa makhluk luas. Jelasnya bagaimana? Jika manusia ingin badannya masuk ke dunia bayang-bayang, maka dia cukup menempelkan badannya ke permukaan tembok itu. Bagian luas yang menempel itu sudah masuk ke dunia 2 dimensi, di mana bayang-bayang hidup. Maka permukaan badan kita yang menempel itu akan bisa dilihat oleh bayang-bayang. Seandainya bayang-bayang itu makhluk hidup, barangkali dia akan mengatakan, "Hei, ada makhluk manusia masuk ke dunia bayang-bayang." Tetapi apa yang dia lihat sebenarnya berbeda dengan bentuk manusia yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Sebab bagian tubuh manusia yang bisa masuk ke dunia bayang-bayang hanya luasannya saja. Ketebalannya tidak terwadahi oleh dunia luasan itu. Jadi, kalau yang kita tempelkan adalah telapak tangan, maka yang terlihat oleh bayang-bayang itu hanya permukaan telapak tangan kita saja, sedangkan ketebalan telapak tangan kita tidak terlihat olehnya. Boleh jadi ketika itu, telapak tangan yang masuk ke dunia bayang-bayang itu lantas dikejar dan mau ditangkap oleh makhluk bayang-bayang. Maka telapak tangan itu kita geser menjauh, sehingga terjadi kejar-kejaran antara telapak tangan dengan makhluk bayang-bayang. Dan ketika telapak tangan kita hampir tertangkap oleh bayang-bayang, maka kita dengan mudah lepas dari kejarannya dengan cara menarik tangan tersebut lepas dari permukaan tembok tersebut, sehingga diasumsikan oleh bayang-bayang sebagai hilangnya telapak tangan dari dunia luasan.
Mereka menganggap makhluk manusia adalah makhluk yang sakti karena bisa menghilang dari dunia mereka, padahal sebetulnya hanya menarik diri dari dunia luas menuju dunia volume, atau melepaskan diri dari dunia 2 dimensi menuju dunia 3 dimensi. Sekarang marilah perumpamaan itu kita pakai untuk menjelaskan langit yang sesungguhnya. Posisi dunia bayang-bayang kita gantikan sebagai dunia manusia, sedangkan posisi dunia manusia dalam perumpamaan di atas kita gantikan sebagai dunia jin. Maka kita memperoleh gambaran yang kurang lebih sama, tetapi dengan dimensi yang berbeda. Langit pertama yang dihuni manusia berdimensi 3, sedangkan langit kedua yang dihuni oleh jin berdimensi 4. Hanya saja dunia manusia bukan rata seperti permukaan tembok, akan tetapi melengkung seperti permukaan bola. Jin sebagai makhluk yang berdimensi lebih tinggi bisa melihat manusia. Sebaliknya, manusia tidak bisa melihat jin dengan matanya. Bahkan lebih jauh, jin bisa masuk ke dunia manusia, tetapi manusia tidak bisa masuk ke dunia jin. Jika jin menghendaki masuk ke dunia manusia, maka ia bisa melakukan dengan mudahnya, seperti manusia yang menempelkan telapak tangannya ke permukaan bola atau ke permukaan tembok. Maka jika jin menempelkan sebagian badannya ke dunia manusia, tiba-tiba kita bisa melihat tubuh jin itu sebagian. Tubuh jin bisa kita lihat dalam ukuran 3 dimensinya saja, sedangkan ketebalan dimensi keempatnya tidak bisa kita lihat. Persis sebagaimana bayangan tidak bisa melihat ketebalan telapak tangan kita. Bukan hanya itu saja, ketika manusia melihat sesama manusia, mereka hanya bisa melihat satu sisinya saja, yaitu sisi ketebalan yang terlihat. Ada sisi yang terbuang. Seperti makhluk bayang-bayang tadi. Misalkan bayang-bayang memiliki bentuk huruf A dan yang lainnya bentuk huruf B. Maka bagi mereka yang sama-sama hidup di dunia 2 dimensi, hanya bisa melihat sisi depannya saja, yaitu berupa garis lurus atau huruf I. Akan tetapi, bagi kita yang hidup di 3 dimensi, bisa melihat si A memiliki bentuk yang unik dan si B memiliki keunikan bentuk tersendiri. Begitu pula manusia ketika melihat makhluk jin, yang bisa dia lihat cuma luasan telapak tangannya saja. Hal ini dikarenakan mata manusia tidak bisa menjangkau dimensi keempat makhluk jin. Maka benarlah ketika Allah mengatakan bahwa jin bisa melihat manusia dari dunianya, sedangkan kita tidak bisa melihat di dunia mereka. Dunia jin memiliki jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan alam manusia. Katakanlah jarak Surabaya dan Jakarta. Bagi manusia, kedua kota tersebut berjarak sekitar 1000 km. Namun bagi jin, jaraknya menjadi lebih pendek, karena lintasan di dunia mereka berbentuk garis lurus, sedangkan lintasan di dunia manusia berbentuk melengkung mengikuti permukaan bola. Permukaan bola adalah langit pertama yang dihuni oleh manusia. Lintasannya melengkung mengikuti permukaan bola itu. Tidak ada lagi langit pertama kecuali sebesar permukaan bola tersebut. Maka jika manusia beraktivitas, ia hanya bisa beraktivitas seluas permukaan bola itu. Jika dia bergerak lurus ke samping, ke depan, ke atas, ataupun ke bawah, misalnya, dia akan bergerak melingkari permukaan bola, dan suatu saat dia akan kembali ke tempat semula. Menurut kenyataan astronomi, langit pertama yang dihuni manusia sedang berkembang, atau expanding universe. Maka bayangkanlah ia seperti sebuah balon yang sedang ditiup. Permukaan elastis balon tersebut akan mengembang ke segala arah mengikuti tiupannya. Jarak antar titik bulatan-bulatan kecil di permukaan bola itu akan ikut menjauh, karena permukaan balon tersebut mengembang. Pengembangan itu menjadi mungkin karena balon udara tersebut berada di dalam ruangan bebas berdimensi 3, sehingga seberapa besar pun balon itu mau mengembang, tetap bisa diwadahi oleh ruang berdimensi 3 di mana ia berada. Nah, dalam konteks yang sesungguhnya, langit pertama yang dihuni manusia ini memang sedang mengembang. Kemanakah arah mengembangnya? Ke langit kedua. Persis seperti sebuah balon yang mengembang di ruang bebas 3 dimensi.
Lengkungan langit pertama atau 3 dimensi bisa mengembang karena ia berada di dalam langit kedua yang berdimensi 4.